Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan selamat malam, serta salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas nikmat dan karunia-Nya pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu dalam diskusi kali ini dengan keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Pada hari ini, saya Rahmi Yuliastantri Nur Cahyani sebagai moderator yang akan memandu kegiatan diskusi kali ini dalam 40 menit ke depan dengan topik pembahasan yaitu Musyawarah Masyarakat Desa 3 bagi masyarakat RW 1 Desa Sawahan Nganjuk. Sebelum memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Selanjutnya, izinkan saya untuk menyampaikan susunan acara pada hari ini, diawali dengan pendahuluan, lalu dilanjutkan dengan pemberian materi sedikit, lalu diskusi, serta penutup. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita menuju acara selanjutnya, yaitu pendahuluan mengenai MMD 3 pada RW 1 Desa Sawahan Nganjuk. Untuk presentator, waktu dan layar kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa keperawatan Universitas Jember akan menyampaikan musyawarah masyarakat Desa 3 selanjutnya. Ini berisikan tentang kegiatan-kegiatan yang telah kami lakukan selama ini. Nah, untuk pendahuluannya, di era globalisasi ini tidak lepas juga dari dampak pada sektor kesehatan berupa perubahan gaya hidup serta secara signifikan di mana itu berdampak pula pada tingkat kesehatan pada masyarakat. Dalam upaya peningkatan kesehatan hidup ini, komunitas diperlukan peran serta kesadaran diri berbagai lapisan mulai dari individu sampai kelompok untuk mengetahui dan menyelesaikan masalah yang ada pada masyarakat dan juga menumbuhkan perilaku sehat. Maka dari itu dilakukan berbagai rangkaian kegiatan setelah pelaksanaan musyawarah masyarakat Desa 2 yang telah disepakati bersama masyarakat RW 1, Dusun Sawahan Nganjuk, yang meliputi edukasi PHBS, deteksi balita stunting, dan juga pengenalan aplikasi Primaku, untuk memantau tumbuh kembang anak, serta edukasi jaga kebugaran jasmani, pralansia, dan lansia dengan aktivitas fisik dan juga senam lansia. Nah, kemudian untuk rencana tindak lanjutnya, setelah dilaksanakan prevensi primer, sekunder, dan juga tersier yang meliputi rangkaian kegiatan yang tadi saya sebutkan, pelaksanaan musyawarah masyarakat Desa 3 ini bertujuan untuk mengevaluasi kegiatan prevensi yang sudah dilakukan selama praktik pembelajaran lapangan. Kegiatan MMD 3 ini diselenggarakan untuk meningkatkan peran masyarakat dalam mengevaluasi kegiatan yang sudah dilakukan dan juga merencanakan tindak lanjut untuk meningkatkan serta mempertahankan derajat kesehatan masyarakat desa di RW 01 Desa Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Untuk tujuan dilaksanakannya musyawarah masyarakat Desa 3 ini, ada 2 tujuan, yaitu untuk tujuan umum dan juga tujuan khusus. Tujuan umumnya sendiri agar masyarakat memperoleh evaluasi tentang tindakan keperawatan di RW 01 yang telah dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Jember selama 6 minggu. Untuk tujuan khususnya itu, yang pertama, masyarakat mengetahui cara mengatasi masalah kesehatan. Kemudian masyarakat juga mengetahui faktor pendukung dan juga penghambat dalam upaya peningkatan status kesehatan. Dan yang terakhir yaitu masyarakat mampu menyusun rencana tindak lanjut untuk mengatasi masalah kesehatan. Untuk selanjutnya akan rekan saya. Oke, baik. Terima kasih kepada rekan kami Dewi Azahra. Selanjutnya mohon maaf, saya izin off cam agar suaranya terdengar dengan jelas. Yang pertama adalah pembahasan tentang kegiatan prevensi primer. Jadi untuk kegiatan prevensi primer ini kami melakukan tindakan pencegahan dari suatu penyakit yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 21 September 2021, tempatnya di rumah masing-masing. Dan media yang digunakan yaitu sama seperti saat ini, yaitu menggunakan Zoom Meetings, dan materinya adalah tentang pencegahan penyakit tidak menular bagi remaja dan juga dewasa.
Selanjutnya adalah pelaksanaan kegiatan prevensi sekunder dilaksanakan pada hari Jumat 1 Oktober 2021, tempatnya di rumah masing-masing, medianya Zoom Meetings, dengan materi deteksi balita stunting atau tinggi badannya kurang melalui pengisian kartu menuju sehat atau KMS di buku kesehatan ibu dan anak, dan pengenalan aplikasi Primaku. Selanjutnya adalah kegiatan prevensi tersier yang dilakukan pada hari Kamis 7 Oktober 2021. Tempatnya sama di rumah masing-masing, medianya juga masih sama dengan menggunakan Zoom Meetings, dengan materi jaga kebugaran jasmani pralansia dan lansia dengan aktivitas fisik. Nah, untuk prevensi sekunder tadi itu lebih ke kegiatan screening atau deteksi dini terhadap suatu penyakit, sedangkan untuk prevensi tersier sendiri adalah digunakan untuk kegiatan yang sifatnya rehabilitatif. Nah, ini adalah bagian evaluasi dari tindakan yang kami lakukan selama beberapa pekan lalu. Yang pertama terkait dengan masalah penyakit tidak menular sebanyak 66 kasus, dengan penyakit yang paling tinggi angkanya itu adalah hipertensi, persentasenya sebesar 72,5% dari total masalah kesehatan yang terjadi di RW 1 Desa Sawahan. Kemudian tindakan yang kami lakukan itu adalah dengan melakukan pendidikan kesehatan, khususnya pada penyakit hipertensi, mengenai pencegahan penyakit tidak menular, dengan penerapan pola hidup bersih dan sehat melalui aktivitas fisik dan juga gizi seimbang pada remaja dan juga dewasa di RW 1 Desa Sawahan. Yang pertama adalah evaluasi prosesnya. Jadi yang pertama, sasaran antusias terhadap materi pendidikan kesehatan yang disampaikan dilihat dari 2 orang yang mengajukan pertanyaan seputar penyakit dan juga masalah psikologi yang sering dihadapi remaja, serta terdapat 1 orang yang on kamera sejak awal acara. Kemudian yang kedua, sasaran bergabung di Zoom Meeting tepat waktu hingga acara selesai. Kemudian yang ketiga, jumlah peserta sebanyak 7 orang remaja dari awal sampai akhir itu tidak berkurang, padahal kami itu sempat berpindah ruang Zoom Meeting. Kemudian untuk kendalanya sendiri, durasinya memanjang dari yang direncanakan, dan juga file rekaman Zoom-nya itu ketika di-convert ke video gagal sehingga perlu mengulang untuk dokumentasi. Kemudian dari realisasinya, realisasi atau dari faktor pendukung keberhasilan dari program ini, yang pertama, adanya minat dan ketertarikan remaja dalam belajar mengenai kesehatan dirinya, sehingga proses kegiatan kami berjalan cukup lancar. Kemudian yang kedua, mayoritas remaja telah terbiasa menggunakan teknologi online meeting, sehingga tidak perlu dijelaskan mengenai tata cara penggunaannya. Kemudian faktor penghambatnya adalah penentuan tanggal pendidikan kesehatan yang mendadak membuat peserta yang bergabung itu sedikit, dan juga kurang persiapan dari mahasiswa. Kemudian untuk rencana tindak lanjutnya, warga RW 1 Desa Sawahan, khususnya para remaja, dapat mengerti apa saja cara untuk mencegah penyakit tidak menular dan dapat melakukannya di kehidupan sehari-hari, seperti mulai membiasakan untuk melakukan pola hidup bersih dan sehat, rutin melakukan aktivitas fisik, dan juga tidak lupa untuk menjaga gizi seimbang. Selanjutnya. Nah, kemudian ini masih masalah yang sama. Kita lihat pada evaluasinya, kalau tadi itu evaluasi proses, yang sekarang adalah evaluasi hasil dan juga evaluasi dampak. Evaluasi hasil, sasaran hadir di Zoom Meeting sesuai dengan waktu yang tertera pada undangan, kemudian penyelenggaraan pendidikan kesehatan dilaksanakan secara online melalui Zoom Meeting yang dapat diakses dari rumah masing-masing, dan pengorganisasian penyelenggaraan pendidikan kesehatan telah dilaksanakan sebelumnya. Kemudian untuk evaluasi dampak, telah tersedia bahan presentasi, leaflet, dan juga video animasi yang menunjang pemberian edukasi kesehatan yang telah dibagikan ke sasaran. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk permasalahan yang kedua, yaitu stunting atau tinggi badan kurang pada balita dengan total kasus sebanyak 2 dari 3 balita di RT 1, kemudian di RT 4, di RT 3 ada 1 dari 4 balita yang menderita stunting di RW 1 Desa Sawahan. Kemudian untuk mengatasi masalah tersebut, kami telah melakukan tindakan berupa prevensi sekunder, yaitu pemberian pendidikan kesehatan tentang pengisian kartu menuju sehat atau KMS dalam buku kesehatan ibu dan anak atau KIA, dan pengenalan aplikasi Primaku sebagai upaya deteksi dini adanya gejala stunting atau tinggi badan kurang pada balita. Kemudian berdasarkan tindakan yang telah kami lakukan, terdapat 3 jenis evaluasi,
Yang pertama ada evaluasi proses. Jadi untuk kegiatan ini peserta ikut berpartisipasi dalam kegiatan prevensi sekunder dengan melihat video yang telah diunggah di YouTube. Kemudian untuk evaluasi hasil, masyarakat memberikan tanggapan berupa pertanyaan tentang aplikasi Primaku. Kemudian untuk evaluasi dampak, yang pertama, masyarakat RW 1 dapat membaca dan mengisi kartu menuju sehat atau KMS setiap selesai posyandu untuk memantau tumbuh kembang anak. Kemudian untuk evaluasi dampak yang kedua, masyarakat RW 1 dapat menggunakan aplikasi Primaku sebagai alat deteksi dini adanya gejala stunting atau tinggi badan kurang pada balita. Nah, kemudian dari tindakan yang telah kami lakukan terdapat realisasi berupa faktor pendukung dan juga faktor penghambat. Untuk faktor pendukung, yaitu ketua RW dan juga kader mengusulkan untuk melaksanakan prevensi sekunder dengan cara membuat video yang kemudian video tersebut akan dibagikan kepada masyarakat melalui WhatsApp. Karena mengingat untuk prevensi sekunder ini sasaran kami adalah para ibu-ibu yang memiliki anak balita sehingga mereka itu memiliki kendala dalam menggunakan suntik. Kemudian untuk penghambatnya, yang pertama untuk keterbatasan dan ketidaktahuan masyarakat dalam menggunakan Zoom meeting. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, karena sasaran kami untuk prevensi sekunder ini adalah ibu-ibu, jadi mereka mengalami kendala pada saat menggunakan Zoom meeting. Kemudian untuk penghambat yang kedua, yaitu adanya responnya lambat dari masyarakat, sehingga mahasiswa sendiri merasa kesulitan untuk menilai tingkat pemahaman masyarakat terhadap pendidikan kesehatan yang telah kami lakukan pada saat prevensi sekunder ini. Nah, dari tindakan keperawatan yang telah kami lakukan pada prevensi sekunder ini, kami telah menyusun rencana tindak lanjut, yaitu warga RW 1 di Sulen Sawahan, khususnya bagi orang tua dengan balita, dapat memulai melakukan pencegahan stunting atau tinggi badan kurang, melalui pengisian kartu menuju sehat dalam buku KIA atau dapat juga menggunakan aplikasi Primaku sebagai upaya pemantauan sejak dini mengenai pertumbuhan dan perkembangan anak. Nah, dengan demikian kami berharap dapat meminimalisir adanya gangguan atau gejala stunting, sehingga apabila terdeteksi adanya gejala stunting dapat segera ditangani. Selain itu, kami juga berharap dengan adanya fitur Primaku ini dapat mempermudah para orang tua dalam memantau perkembangan fisik buah hatinya. Selanjutnya. Baik, ini adalah masalah kesehatan yang sama dengan yang prevensi primer tadi. Di sini yaitu masalahnya penyakit tidak menular sebanyak 66 kasus, di mana kasus tertinggi adalah kasus hipertensi. Nah, persentase dari penyakit tidak menular ini sebesar 72,5% dari total masalah kesehatan yang terjadi di RW 1 Desa Sawahan. Untuk tindakan yang kami lakukan pada saat prevensi tersier ini, yaitu pemberian edukasi mengenai topik jaga kebugaran jasmani pralansia dan lansia dengan aktivitas fisik dan senam lansia. Dari tindakan yang telah kami lakukan, di sini ada 3 evaluasi yang sudah kami buat. Yang pertama ada evaluasi proses, di mana peserta berpartisipasi dalam kegiatan prevensi tersier yang ditandai dengan peserta tersebut mau melihat video melalui YouTube atau link Google Drive. Kemudian untuk evaluasi hasil, setelah dilakukan prevensi tersier selama 27 menit, masyarakat RW 1 Desa Sawahan mampu memahami mengenai informasi jaga kebugaran jasmani pralansia dan lansia dengan aktivitas fisik yang disampaikan. Kemudian untuk evaluasi dampaknya, masyarakat RW 1 Desa Sawahan dapat melaksanakan senam lansia dengan baik secara mandiri di rumah masing-masing. Dari tindakan yang telah kami lakukan, terdapat realisasi berupa faktor pendukung dan faktor penghambat. Untuk faktor pendukungnya, di sini kita mau berpartisipasi dalam kegiatan prevensi tersier dengan menyepakati untuk melihat video melalui YouTube atau Google Drive, serta mau bertanya apabila ada yang kurang dimengerti melalui WhatsApp. Kemudian untuk faktor penghambatnya, peserta tidak dapat mengikuti kegiatan prevensi tersier secara langsung karena kesibukan masing-masing dan keterbatasan atau ketidaktahuan penggunaan Zoom meeting. Karena sasaran dari prevensi tersier ini adalah kelompok pralansia dan lansia yang memiliki kendala dalam penggunaan Zoom meeting. Kemudian untuk rencana tindak lanjut dari tindakan keperawatan yang telah kami lakukan pada prevensi tersier ini adalah warga RW 1 Dusun Sawahan Nganjuk, khususnya untuk penduduk lansia, diharapkan dapat menjaga kebugaran jasmani dengan cara melakukan aktivitas fisik ringan
dan juga senam lansia setiap 2-3 kali dalam seminggu dengan durasi waktu tidak lebih dari 60 menit. Selanjutnya. Baik, demikian hasil musyawarah masyarakat desa yang telah kami lakukan berdasarkan kegiatan prevensi primer, sekunder, dan juga tersier di RW 1 Dusun Sawahan, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Semoga dengan diadakannya kegiatan musyawarah masyarakat desa ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat RW 1 khususnya dalam bidang kesehatan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Baik, kita telah mendengarkan penjelasan topik bahasan yang sangat luar biasa dari presentator. Selanjutnya akan saya buka sesi tanya jawab melalui via WhatsApp atau juga bisa melalui kolom komentar. Selanjutnya, setelah kita melalui beberapa tahapan acara pada kegiatan kali ini, sampailah kita pada penghujung acara. Demikian pemaparan materi kali ini. Sebelumnya izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan dari pertemuan MMD 3 kali ini, yaitu Musyawarah Masyarakat Desa 3 RW 1 Desa Sawahan Nganjuk bertujuan untuk mengevaluasi kegiatan prevensi yang sudah dilakukan dan merencanakan tindak lanjut dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat di RW 1 Desa Sawahan Nganjuk, dan rencana tindak lanjut pada 3 masalah yang terjadi di RW 1 Desa Sawahan adalah: yang pertama, penyakit tidak menular seperti hipertensi yang memiliki persentase tertinggi di RW 1 Desa Sawahan, dan rencana tindak lanjutnya, warga RW 1 Desa Sawahan dapat memahami pencegahan PTM pada kehidupan sehari-hari dan menjaga gizi seimbang. Lalu yang kedua adalah stunting. Cara pencegahan yang kami lakukan yaitu dengan pemberian pendidikan kesehatan mengenai cara membaca KMS pada buku KIA dan pengenalan aplikasi Primaku, dan juga rencana tindak lanjutnya dengan melanjutkan pengisian KMS pada buku KIA dan menggunakan aplikasi Primaku untuk mempermudah memantau tumbuh kembang anak. Lalu yang terakhir, pemberian edukasi mengenai aktivitas fisik pada pralansia dan lansia. Rencana tindak lanjut yang kami lakukan yaitu dengan cara melakukan aktivitas fisik ringan setiap 2-3 kali dalam seminggu. Sekian pemaparan materi kali ini pada MMD 3 RW 1 Desa Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Saya selaku moderator memohon maaf atas kesalahan dan kekurangan selama jalannya acara pada kali ini. Kami juga berterima kasih pada seluruh partisipan atas segala perhatiannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.